Berikut ini adalah sebuah pertanyaan ya dari Siva Wi Halbi. Nah, ini pohon belimbing berbuah besar bla bla bla. Sistemnya sistem garpu, Pak. Wah, sistem garpu. Mungkin yang dimaksud diagram pohon mungkin ya. Coba kita kerjakan ya. Ini pohon belimbing berbuah besar manis. Ya, dari ini kelihatan kalau besar ini dominan terhadap kecil ya. B ini besar, B kecil kebalikan dari besar, yaitu kecil ya. M besar, nah, ini manis, berarti M kecilnya adalah masam. Jadi kebalikannya ya, atau perlawanannya. Disilangkan pohon belimbing kecil masam. Nah, ini heterozigot, ini homozigot. Heterozigot itu ada sifat yang berbeda ya, ada sifat besar, ada kecil, ada manis, ada masam. Kalau ini semuanya kecil dan masam ya. Dominan artinya begitu muncul B pasti B besar, maksud saya pasti besar. Begitu muncul M besar pasti manis ya. Kalau kedua-duanya muncul B kecil baru kecil, kedua-duanya muncul M kecil baru masam ya. Ini harus dipahami dulu. Nah, ada istilah fenotip. Apa bedanya dengan genotip? Fenotip ini adalah sifat yang tampak ya, sifat yang bisa kita rasakan. Jadi kita nggak tahu, misalnya memakan mangga manis, kalau di dalam mangga itu ternyata ada gen masamnya, kita nggak tahu ya. Fenotip adalah yang nampak atau yang bisa kita rasakan. Dan genotip, detail dari gennya ini didapatkan dari percobaan ya. Jadi kita menyilang-nyilangkan gitu ya. Oke, akan kita kerjakan. Diminta tadi pakai diagram garpu ya. Mungkin yang dimaksud adalah diagram pohon. Jadi begini, untuk pohon belimbing yang pertama ini adalah berbuah besar ya, berasam manis. Nah, gen yang mungkin dari B besar B kecil, M besar M kecil ya, bisa B-nya bisa B besar, bisa B kecil. M-nya setiap B besar bisa M besar, bisa M kecil. Ini juga bisa M besar, bisa M kecil. Nah, untuk pohon yang kedua B kecil M kecil. Jadi hanya ada satu kemungkinan ya, B kecil. Untuk B-nya hanya ada kemungkinan B kecil ya. Jadi ini yang disilangkan dengan B kecil, B kecil, M kecil, M kecil. B-nya hanya ada satu kemungkinan, yaitu B kecil. Jadi tidak ada kemungkinan B besar karena nggak punya dia B besar. Habis itu M-nya hanya kemungkinan M kecil. Nah, seperti ini. Nah, jadi nanti gen yang muncul adalah B besar, M besar, B kecil, M kecil, B kecil, M kecil ya. Jadi B ditaruhnya habis B ya, M habis M. Jadi yang besar didahulukan ya. Terus kalau ini B besar B kecil, B besar B kecil, M kecil M kecil. Nah, ini B kecil B kecil ya, M kecil M kecil. Ini B kecil B kecil, M kecil M kecil. Jadi baik genotip maupun fenotipnya, oh ini M-nya besar ya, maaf, ini M besar. Nah, baik genotip maupun fenotipnya perbandingannya adalah 1 banding 1 banding 1 banding 1. Ini secara fenotip ini berbuah besar, buah besar ya, rasa manis karena ada M besar, rasa manis ya. Jadi ini besar masam ya, besar, ini masam karena keduanya adalah M kecil. Kalau ini B nya kecil semua, berarti kecil dan manis. Ini kecil masam ya, kecil masam, masam. Dan perbandingannya 1 banding 1 banding 1 banding 1 ya. Nah,
Ini misalnya kita bikin metode tabel, bisa juga. Jadi kalau saya punya ini, kemungkinan gametnya adalah ya B besar M besar, B besar M besar, B besar M kecil, B besar M kecil, B kecil M besar, B kecil M besar, dan B kecil M kecil, B kecil M kecil. Kalau ini hanya ada satu kemungkinan, yaitu cuman B kecil M kecil. Jadi kalau kita silangkan ya kedua spesies ini, nah, ini akan hanya ada 4 kemungkinan, yaitu B besar B kecil, M besar M kecil, ya, B besar B kecil, M kecil M kecil, ya, B kecil B kecil, M besar M kecil, ya. Ini dapatkan dari perpaduan dua ini, ya. Ini B kecil B kecil M kecil M kecil sama, ya. Ini adalah cara diagram pohon, ini cara tabel. Sejujurnya saya lebih suka cara tabel, lebih enak. Baik, ini Mbak Siva ya pembahasannya, semoga bermanfaat.